Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul MSDM dan Rancangan Kerja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan posisi unik yang dikembangkan perusahaan dalam menghadapi para pesaing, dan mungkin perusahaan dapat mengungguli mereka secara konsisten. Menurut Hoynes 1986, keunggulan bersaing mempunyai arti hanya bila dirasakan di pasar. Keunggulan tersebut akan berkelanjutan hanya bila para pesaing tidak bisa dengan mudah menirunya. Barnes 1991. Artinya, ada perbedaan mendasar yang memisahkan perusahaan dari pesaing. Apabila tidak demikian, maka keunggulan bersaing tidak ada. Ini 1986. Selanjutnya, Barney 1991 mengemukakan 4 kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan bersaing berkelanjutan, yaitu yang pertama, merupakan sumber daya organisasional yang sangat berharga, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan untuk mengeksploitasi kesempatan dan atau menetralisir ancaman dari lingkungan perusahaan. Yang kedua, relatif sulit untuk dikembangkan dan sehingga menjadi langka di lingkungan bersaing. Yang ketiga, sangat sulit untuk ditiru atau diimitasi. Dan yang keempat, tidak dapat dengan mudah digantikan secara signifikan. Selanjutnya, tujuan strategi sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang-orang dapat diperdayakan secara efektif dan efisien. Seiring kita memusatkan perhatian pada strategi sumber daya manusia, kita juga harus pastikan bahwa orang-orang, satu, diberdayakan secara efisien dalam batas-batas keputusan manajemen operasi lainnya. Dua, memiliki kualitas lingkungan dalam atmosfer yang penuh dengan komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Baik, selanjutnya ada batasan-batasan dalam strategi sumber daya manusia. Yang pertama berkaitan dengan keputusan strategi, yang kedua berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalan, yang ketiga berkaitan dengan keputusan strategi lokasi, dan yang keempat berkaitan dengan keputusan strategi proses, yang kelima berkaitan dengan keputusan strategi layout, yang terakhir berkaitan dengan masalah perbedaan individu. Baik, itulah materi yang dapat saya bawakan. Saya serahkan kepada saudara Reza Munir untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, baik. Saya Reza Munir akan melanjutkan materi dari saudara Ihsanul Amal, di mana di sini saya akan membahas tentang pengertian perencanaan tenaga kerja. Nah, seperti apa sih perencanaan tenaga kerja itu? Perencanaan tenaga kerja ialah suatu cara menentukan kebijakan tenaga karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, termasuk juga jadwal kerja dan aturan kerja. Perencanaan tenaga kerja atau biasa disebut manpower planning juga mencakup seperti bagaimana dan kapan karyawan baru akan diperoleh. Seluruh proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan organisasi, prediksi masa depan untuk bisnis dan perubahan tren teknologi. Kemudian ada manfaat perencanaan tenaga kerja, di mana ada beberapa poin, dan poin pertama itu penggalakan perilaku proaktif daripada reaktif. Nah, ini dimaksudkan bagaimana kita harus berperilaku proaktif daripada reaktif. Kemudian poin kedua ada komunikasi eksplisit tujuan perusahaan. Nah, kita harus memperjelas bagaimana komunikasi, sering-sering berkomunikasi agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian poin ketiga stimulasi pemikiran kritis dan
pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan. Berarti di sini kita harus saling bertukar pikiran, maksudnya sering sharing. Kemudian poin keempat, identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan. Poin kelima, penggalakan partisipasi manajer hari ini. Kemudian identifikasi kendala pada peluang sumber daya manusia. Di poin keenam ini kita harus mengidentifikasi apa-apa yang menjadi kendala dan peluangnya pada karyawan-karyawan atau sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada. Kemudian menciptakan ikatan bersama. Nah, ini maksudnya di sini adalah menjalin kerjasama seperti itu. Kemudian ada proses-proses dalam perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia. Yang pertama itu memahami tenaga kerja yang ada, di mana kita harus pahami betul-betul seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja kita. Kemudian pun yang kedua, perencanaan masa depan. Perencanaan masa depan, ada yang perubahan konstan dalam persyaratan bisnis. Perusahaan harus memahami tren masa depan dan jenis karyawan mana yang paling cocok untuk organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memeriksa, mengevaluasi dan memilih jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan untuk masa mendatang. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini tergantung pada persyaratan bisnis. Perencanaan tenaga kerja mengarah pada pola rekrutmen dan pemilihan yang jauh lebih baik. Hal ini sepenuhnya tergantung pada rencana dan persyaratan yang dibuat. Oleh karena itu, kandidat dengan kualifikasi atau keahlian pengalaman yang lebih baik dipilih sebagai karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan masa depan organisasi. Kemudian poin terakhirnya atau poin keempat itu pelatihan karyawan. Ini penting karena merupakan bagian dari organisasi, dilatih untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman terbaik tentang pekerjaan saat ini. Kemudian ada kebijakan stabilitas tenaga kerja. Di sini mencakup 2 poin, di mana poin pertama itu ikuti permintaan dengan tepat. Maksud daripada poin ini, ikuti permintaan dengan tepat, yaitu mengikuti dengan tepat akan menjaga biaya tenaga kerja secara langsung yang terkait dengan produksi, yang meliputi biaya perekrutan dan PHK, asuransi pengangguran, dan upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan agar dapat menerima pekerjaan yang tidak stabil, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menjaga jumlah karyawan yang konstan. Maksudnya, menjaga jumlah karyawan yang konstan dengan mempertahankan jumlah karyawan yang konstan, berarti perusahaan mempertahankan karyawan yang terlatih dan menjaga biaya perekrutan, pemberhentian, dan pengangguran menjadi minim. Kebijakan ini cenderung memperlakukan biaya tenaga kerja sebagai biaya tetap. Kemudian ada ikuti permintaan dengan tepat, mungkin dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Reza Munir, di mana materinya adalah ikuti permintaan dengan tepat. Mengikuti dengan tepat akan menjaga biaya tenaga kerja secara langsung yang terkait dengan produksi. Biaya yang dimaksud ada 3 macam. Yang pertama adalah biaya perekrutan dan PHK, di mana ketika perusahaan akan melakukan perekrutan maupun PHK, tentu harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah asuransi pengangguran, di mana ini adalah salah satu jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi asuransi yang diberikan kepada pengguna asuransi ketika menjadi salah satu korban pemutusan hubungan kerja atau sedang mengalami pengangguran. Yang ketiga adalah upah yang lebih tinggi, di mana ini untuk menarik karyawan agar dapat menerima pekerjaan yang tidak stabil. Selanjutnya adalah jadwal kerja,
di mana secara umum kita ketahui bahwa pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja yang ditulis dalam bentuk daftar atau tabel kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terinci. Nah, jadwal kerja merupakan susunan untuk mengatur kegiatan atau aktivitas. Dengan jadwal kerja, itu dapat membantu kita untuk mengetahui aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jadwal kerja sangat penting bagi para pekerja untuk mengetahui jam berapa para pekerja akan bekerja. Para pekerja tidak mungkin bekerja terus-menerus, sehingga mereka harus sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan aturan ataupun kebijakan yang telah disepakati. Selain itu, jadwal kerja juga tidak boleh membebankan pekerja, sehingga para pekerja dapat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, terdapat beberapa variasi dalam jadwal kerja. Yang pertama adalah flex time, di mana flex time ini mengizinkan karyawan untuk menentukan jadwal mereka masing-masing. Kebijakan flex time ini memungkinkan seorang karyawan dengan pemberitahuan terlebih dahulu untuk berada di tempat pada pukul 8 lebih atau kurang 2 jam dari waktu tersebut. Yang kedua adalah minggu kerja yang fleksibel, di mana dengan rencana ini jumlah hari kerjanya lebih sedikit tetapi jam kerjanya lebih panjang, seperti 4 hari kerja dengan 10 jam per hari. Yang ketiga adalah jam kerja yang pendek alih-alih yang panjang, di mana rencana ini acap mengubah status karyawan menjadi berstatus paruh waktu. Pilihan ini seperti biasanya menarik dalam industri jasa, di mana keperluan karyawan saat beban yang tinggi sangat diperlukan. Nah, jadi hasil kesimpulan dari materi ini adalah bahwa perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses untuk membuat rencana kebutuhan tenaga kerja, dimulai dari perekrutan, pengembangan, pengendalian, dalam rangka untuk mencapai cita-cita perusahaan dengan cara saling berintegrasi dengan baik. Mungkin itu materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.